Kata para ulama, itu bid'ah yang sesungguhnya. Kenapa enggak bid'ah? Karena kelak di akhir zaman kata Nabi, orang tuh berinovasi dalam ibadah itu sesuka hati aja. Mereka buat acara kajian besar-besaran, tapi dengan DJ-nya, dengan musiknya, dengan dangdutannya dicampur, Pak. Mereka campur yang hak dan yang batil. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Mana yang batil? Yang batil itu mana? Musik itu kalau sudah dicampur dengan biduannya, dan kita nggak tahu itu apakah di belakangnya ada khamarnya atau tidak, itu udah jadi batil. Itu kajiannya baik, tapi dicampur dengan sesuatu yang tidak baik. Makanya kata Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campurkan sesuatu yang hak dan yang batil. Tidak bisa, karena tidak masuk. Buktinya apa? Sebagaimanapun mereka membalut acara-acara itu dengan kondisi-kondisi kebatilan, itu akan nampak dan banyak orang yang akan menghujat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Insyaallah kita yang hadir husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah anugerahkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah. Insyaallah kita semua tetap yang berada dalam lindungan Allah, dan insyaallah kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang fenomena atau fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Dia ada fitnah yang di akhir zaman itu fitnah yang sudah terjadi, ada yang fitnah yang belum terjadi atau yang akan terjadi, dan ada beberapa fitnah-fitnah yang lain sebelum kita bertemu dengan tanda-tanda kiamat besar. Nah, fenomena-fenomena dan tanda-tanda kiamat seperti ini disebut dengan tanda-tanda kiamat kecil, yang pasti akan datang, pasti, tidak mungkin tidak, karena Nabi yang bilang. Kalau Nabi yang bilang itu pasti datang. Hanya saja kita menunggu. Nah, menunggu kedatangan hari kiamat ini dengan fenomena-fenomena atau tanda-tandanya itu butuh, menjawabnya butuh dengan keimanan dan ketakwaan. Kalau kita tidak beriman, salah. Tapi kalau kita beriman, ya wajib, hukumnya memang wajib beriman. Seperti kata para ulama dalam kitab Armageddon itu, Nabi bilang bahwa salah satu tanda datangnya hari kiamat itu adalah dengan lahirnya Nabi. Lahir Nabi tanda kiamat. Meninggalnya Nabi tanda kiamat. Kemudian meninggalnya Umar tanda kiamat. Utsman tanda kiamat. Ali tanda kiamat. Perperangan Ali tanda kiamat. Perperangan Muawiyah tanda kiamat. Bahkan sampai Nabi dalam hadisnya mengatakan begini. Kelak kata Nabi di akhir zaman itu yang akan banyak merubah sunnahku, kata Nabi di dalam riwayat yang lain itu, hadisnya mauquf. Kata Nabi, kelak di akhir zaman, kalau mauquf biasanya nggak sampai kepada Nabi, tapi sampai kepada para sahabat. Yang terjadi di akhir zaman itu yang pertama sekali merubah daripada sunnah-sunnahku, kata Nabi,
Kata para ulama itu, kata para sahabat itu sampai dimulai dari masanya daulah atau dinasti Umayyah. Jadi ketika dinasti Umayyah itu akan terjadi perubahan. Singkat cerita itu sering terjadi dan bisa dilihat dalam sejarah. Di dalam sejarah itu pertama sekali perayaan Maulidir Rasul, Maulid Nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lebih tepatnya akhir dinasti Abbasiyah. Akhir dinasti Abbasiyah. Kemudian di masa Utsmaniyah juga terjadi banyak hal-hal yang inovasi-inovasi dalam ibadah. Tetapi kita tidak katakan ada sesuatu yang apakah ini bid'ah ataupun bukan bid'ah. Tapi kita harus tegas pada poin-poin tertentu. Sampai Nabi bilang begini dalam riwayat yang lain, kata Nabi, kelak di akhir zaman tuh banyak sekali pelaku-pelaku bid'ah itu banyak. Pelaku-pelaku bid'ah itu banyak. Maka Nabi bilang dalam hadisnya kepada kita semua, kata Nabi, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi, badiru bil a'mal salih. Jadi kata Nabi begini, ketika Nabi menyampaikan kepada para sahabat itu, kata Nabi, badiru bil a'mal salih. Perbanyak bersegera melakukan amal-amal soleh yang baik, yang sesuai. Kenapa demikian? Karena kalimat selanjutnya itu ada. Kalimat selanjutnya ini yang membuat kita agak sedikit khawatir. Kata Nabi, ka qita'il lail, fitanan ka qita'il lail, yusbih mu'minan wa yumsi kafiran. Atau sebaliknya kata Nabi, yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Kata Nabi, cepat melakukan ibadah yang baik, yang sesuai dengan tuntunan kata Nabi. Kenapa begitu? Ada orang di subuh hari, pagi hari dia beriman, malam dia kafir. Katanya. Malam dia beriman, siang dia kafir. Katanya. Itu Nabi yang bilang. Kata Nabi, wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Jadi manusia itu, kata Nabi, kelak di akhir zaman itu seperti itu dia. Terbelah dua. Seperti mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Tapi jadi satu. Malam dia jadi mukmin, siang jadi kafir. Ini sebenarnya kiasan, bukan hanya kiasan, tapi ini peringatan kata Nabi. Kenapa saking mudahnya kelak manusia membolak-balikkan keadaan dan keimanannya itu? Seolah-olah iman itu seperti mainan. Dan tidak salah itu, ibadah itu di akhir zaman kata Nabi, kelak di akhir zaman itu ibadah itu seperti orang-orang yang muslim bukan mukmin. Orang-orang muslim mempermainkan ibadah. Jadi membuat ibadah itu sekehendak perutnya saja. Tuh. Jadi bahasa Jawanya itu kan, sakarap mulah katanya kan gitu. Jadi sesuka hati dia buat. Kita ambil contoh misalkan. Sampai dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ada orang yang melaksanakan ibadah dengan inovasi dan cepat gitu. Itu bid'ah gitu. Itu bid'ah yang sesungguhnya gitu. Ini saya tidak kemana-mana sebenarnya, tapi karena kondisi judulnya sama gitu. Contohnya seperti salat tarawih yang 23 rakaat kemudian dilakukan dalam waktu yang 10 menit sesingkat mungkin. Itu bid'ah betulan itu, Pak. Dan kita betul-betulan aja, kita harus sampaikan apa adanya. Itu bid'ah benaran itu. Dan itu dikatakan oleh para ulama itu bid'ah. Tapi ulama nggak bisa menyesatkan tuh, Pak. Nggak bisa menyesatkan. Ini sesat nggak bisa, Pak. Nah, ini muskilahnya di sini. Makanya kondisi terberat di tengah para ulama itu menyesatkan tak bisa, mengkafirkan tak bisa. Tapi zahir kebid'ahannya, zahir. Tapi tidak bisa disesatkan. Makanya kata para ulama itu bid'ah yang sesungguhnya. Kenapa tidak bid'ah itu? Karena kelak di akhir zaman kata Nabi, orang tuh berinovasi dalam ibadah itu sesuka hati aja. Mereka buat acara kajian besar-besaran, tapi dengan DJ-nya, dengan musiknya, dengan dangdutannya, dicampur, Pak. Mereka campur yang hak dan yang batil. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Mana yang batil? Yang batil itu mana? Musik itu kalau sudah dicampur dengan biduannya, dan kita nggak tahu itu apakah di belakangnya ada khamarnya atau tidak, itu udah jadi batil itu. Kajiannya baik,
tapi dicampur dengan sesuatu yang tidak baik. Makanya kata Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan, jangan kalian campurkan sesuatu yang hak dan yang batil. Tidak bisa, karena tidak masuk. Buktinya apa? Sebagaimanapun mereka membalut acara-acara itu dengan kondisi-kondisi kebatilan, itu akan nampak dan banyak orang yang akan menghujat. Kenapa mereka menghujat? Karena mereka tahu ini tidak cocok, tidak masuk. Misal peringatan nuzul Quran misalkan dibuat di depan masjid, tapi di situ ada dendang-dendangnya, berdendang dengan musik keyboardnya, dangdutannya segala macamnya. Meskipun irama yang didangdutkan itu sholawat misalkan, tapi itu mencoreng yang harusnya tidak dilakukan. Maka itu terjadi sebuah kesubhatan itu, subhat yang besar. Itu para ulama begitu. Sehingga kata Nabi, badiru bil a'malis salih. Saking tak nampaknya lagi, saking subhatnya, saking abu-abunya keadaan ketika itu, kata Nabi, maka cepat-cepatlah beribadah dengan baik, kata Nabi. Nanti kalian tidak akan tahu orang seperti itu tuh. Karena banyak yang mengatakan sholat seperti ini, yang 23 rakaat dilakukan dalam 10 menit, itu banyak yang mengikut dan banyak yang membenarkan. Bahkan yang membenarkan dari kalangan para pengikut gitu. Sama perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan kajian-kajian yang dibarengi dengan musik irama yang tidak baik itu dianggap benar, itu dianggap benar. Yang membenarkan siapa? Para pengikut. Dengan dalilnya apa? Inovasi untuk mengajak orang kepada kebaikan. Ya, kita lihat lebih banyak mana, lebih banyak yang ikut apa yang tidak ikut. Maksudnya lebih banyak yang berubah atau yang tidak berubah. Nah, ini masalah Pak. Dari sini kondisi kita. Nah kata Nabi, saking bercampurnya antara yang putih dan yang hitam itu tidak nampak. Maka yang ketika itu bertahan, kata Nabi, yang bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Nabi, badiru bil amalis salih. Kelak akan terjadi fitnah yang besar di antara umat manusia, kata Nabi, maka bersegeralah kalian melakukan kebaikan agar kalian selamat. Kenapa? Kata Nabi, malamnya orang beriman, besoknya orang kafir. Besoknya mereka beriman, malamnya mereka kafir. Begitu seterusnya. Sampai Allah katakan dalam hadis kursi, sampai Nabi katakan dalam hadisnya, kata Nabi, Allah itu yabsutu yadaihi, mengangkat tangannya. Allah itu mengangkat tangannya. Saking mengangkat dan dibukanya tangannya tadi, apa yang dilakukan oleh Allah tadi? Liyatuba musi'ad nahar. Jadi dia membuka tangannya jika datang hambanya di malam hari, berdoa kepada Allah, Allah ampunkan untuk dosa dia yang di siang hari. Jika di siang hari Allah tetap membuka tangannya, yabsutu yadaihi bin nahar liyatuba musi'al lail. Jika hambaku, kata Allah, melakukan dosa di malam hari, maka ketika mereka di siang hari meminta kepadaku, kata Allah, aku buka tanganku, aku ampunkan. Nah, ini penting Pak untuk dipahami. Dan ini bagian daripada amal saleh. Kata Nabi, fitanan ka qita'il lail. Fitnah itu seperti malam dan siang. Malam dan siang ini berbeda tapi dalam satu, seperti mata uang. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya, kata Allah. Nah, kita ambil contoh kalimat yang sederhana, kata Nabi. Fitnah yang nampak dengan posisi yumsi kafiran wa yusbih mu'minan, atau yusbih kafiran wa yumsi mu'minan. Itu contohnya orang yang malamnya kafir, siangnya beriman, siangnya kafir, malamnya beriman. Itu bagian daripada orang-orang yang yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bagian daripada itu adalah orang-orang yang menjual agamanya. Kok malam dia lisannya bisa beriman? Kok paginya dia bisa melakukan kafir, kekufuran? Kok bisa ke paginya mereka beriman, malamnya mereka kufur? Tidak salahkah demikian? Yabi'u dinahu. Mereka memperjualbelikan agamaku, kata Allah. Bi'aradin minad dunya, dengan harga-harga dunia. Kenapa kok dengan harga dunia? Mereka permainkan agamaku siang dan malam. Kadang mereka beriman, kadang mereka kafir. Bahkan Allah sebut dalam Al-Quran, hari ini mereka beriman, besok dia kafir. Hari ini beriman, besok kafir. Hari ini beriman, besok dia kafir. Apa kata Allah? Lan tuqbala minhum, tidak akan diterima lagi, kata dia. Murtad, mukmin. Murtad, kemudian mu'allaf. Murtad, mu'allaf. Murtad, mu'allaf. Begitu terus. Sampai Allah katakan orang ini mempermainkan agama. Orang-orang yang mempermainkan agama seperti ini, kata Allah, lan tuqbala ba'daha. Setelahnya nggak akan diterima, kata Allah. Ada orang seperti itu, ada. Hari ini dia mu'alaf, besok dia murtad. Hari ini mu'alaf, dia besok murtad. Sama dengan kondisi yang tadi, beriman, kafir, beriman, kafir, beriman, kafir. Jadi seolah-olah agama ini mainan.
Kata Allah, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Itu karena dunia, kata dia. Karena urusan dunia mereka permainkan demikian, kata dia. Jadi segitu tidak bernilainya agama di mata mereka. Disitulah Nabi mengatakan, sangat menekankan kepada kita, yuk melakukan amal soleh, kata Nabi. Perbanyak. Kenapa? Karena orang yang beramal dengan soleh, beramal soleh yang baik, yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Nabi, itu yang selamat. Kalau tidak, kita dicampur adukkan, itu semua orang mengatakan. Kita lihat, ketika kegiatan-kegiatan keagamaan yang dibalut, tidak tahu nih apakah kegiatan syubhat yang dibalut dengan keagamaan atau kegiatan keagamaan yang dibalut dengan kesubhatan, dengan bid'ah-bid'ah seperti itu, tujuannya apa? Tidak salah, Pak. Itu banyak sekali sumber-sumber dananya. Banyak sekali. Kita tidak suuzon, Pak. Tidak suuzon. Tapi bisa kita lihat, bisa kita pastikan. Orang-orang yang mohon maaf. Orang yang menjual agama dengan lisan mereka. Mereka jadikan agama pembalut kepentingan mereka. Coba perhatikan. Mereka dengan mudahnya bergaya, mempamerkan hartanya, alat transportasinya, gaya hidupnya. Tapi lisan mereka menjual agama. Lisannya menjual agama. Ini fitnah, Pak. Lisannya menjual agama. Tapi apa yang mereka lakukan? Tidak menampakkan karakternya di hadapan manusia yang berakhlak. Dengan gayanya kakinya diangkat merokok begini. Tapi mereka memberikan kajian. Mereka lemparkan uang-uang seolah-olah na'udzubillahimin. Ini fitnah, Pak. Boleh Bapak Ibu lihat sekarang fitnahnya. Fitnah agama, fitnah dianggap ibadah. Mereka buang duit seolah-olah mereka punya uang banyak. Tapi mereka ceramah, mereka memberikan kajian. Mereka menyampaikan poin agama. Begitukah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Pernahkah Nabi mengatakan, pernahkah Nabi mencontohkan memberikan uang begini? Tidak pernah, Pak. Nabi memberikan sedekah di mana orang naik, di mana orang turun, di situ ditaruh. Dan Nabi tidak tahu siapa orangnya bahkan. Nabi tahu orangnya, tapi orangnya nggak tahu siapa yang akan memberi. Dan ini penting, Pak. Dan ini sangat-sangat tidak etis. Ketika dalam kajian-kajian menghina, mencaci maki dengan lisan, tak sejalan dengan apa yang dia sampaikan dengan pribadi dan akhlak dia sendiri. Itu fitnah, Pak. Itu fitnahnya, itu subhatnya, itu bid'ahnya. Dan hal-hal seperti ini sangat bid'ah sekali. Kata para ulama, kata Imam Hasan Al-Basri, bid'ah yang paling berat di akhir zaman itu bid'ahnya ibadah. Yang tersebar di tengah umat manusia. Baik, itu hadis yang pertama. Maka kata Nabi, badiru bil a'mal salih fitanan ka qita'il lail yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran yabi'u ahadahum dinahu bi'aradin minad dunya. Apa tujuan mereka melakukan demikian? Tujuannya cuma satu, untuk mengharapkan dunia. Lisan mereka gunakan untuk menjual agama, tapi dengan penjualan agama mereka mendapatkan hal demikian. Mereka mendapatkan dunia, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kemudian kata Nabi di dalam hadis yang lain, di dalam hadis selanjutnya kata Nabi tentang fitnah akhir zaman, tada'al umam ala ummatil islamiyah. Kalau umat muslim itu dengan perkara tersebut, banyaknya fitnah yang selanjutnya yang terjadi, terpecah belahnya umat muslim yang dikelilingi oleh orang-orang yang ingin memangsa mereka. Tada'al umam. Kata Nabi di akhir zaman itu umat muslim itu banyak sekali, tapi mereka dikelilingi kelompok-kelompok minoritas. Kelompok-kelompok minoritas yang mengelilingi mereka itu ingin memangsa mereka seolah-olah mereka itu adalah makanan yang dimangsa. Oleh siapa semua? Banyak golongan yang memangsa. Kalau kita kemudian katakan begini secara singkatnya, Indonesia ini sedang dikelilingi oleh negara-negara yang ingin memangsanya, Pak. Orang akan berebut mencari negara Republik Indonesia ini untuk mencari apa? Apa yang bisa diambil. Islam begitu sekarang. Umat muslim hari ini atau Islam hari ini itu dikelilingi oleh berbagai macam. Sama sepertinya kejadian kepada Daulah Utsmaniyah. Ketika Turki Utsmani itu dikelilingi oleh berbagai macam negara untuk menghancurkan Islam. Sebutlah Prancis, Inggris, kemudian Jerman, kemudian salah satu negara Islam yang ikut campur juga ingin menghancurkan dan bekerja sama dengan Inggris untuk menghancurkan Islam. Setidaknya 3 negara besar ketika itu yang memegang tampuk kekuasaan dunia, 3. Jerman, Inggris, Prancis ingin menghancurkan Daulah Utsmaniyah, Turki Utsmani. Hanya dengan satu proyek rel kereta api untuk menembus dari Turki sampai ke Hijaz, Mekah, dan akan melewati negara India. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan membujuk siapapun, akan mereka bujuk. Dibujuknya
Sultan Abdul Hamid dibujuknya, menterinya dibujuk dan lain sebagainya hanya untuk mendapatkan proyek. Tujuannya bukan proyek. Tujuannya bukan proyek. Tujuannya adalah mendapatkan perhatian raja dan agar bisa mendapatkan tempat di Palestina. Agar bisa mendapatkan tempat di Palestina. Siapa mereka? Perancis, Jerman, Inggris ini siapa? Yahudi semua. Semuanya Yahudi. Inggris orang Yahudi, Perancis orang Yahudi, Jerman orang Yahudi. Hanya untuk menghancurkan Daulah Utsmaniyah. Yang sebelumnya mereka tak pernah kerjasama menjadi kerjasama. Nasrani dan Yahudi nggak pernah bersatu untuk menghancurkan Islam. Nanti kelak di akhir zaman lebih parah daripada itu. Lebih parah kata Nabi. Umat muslim di tengah, di sekelilingnya semua orang-orang yang tidak suka, semua agama yang tidak suka dengan Islam. Tapi yakinlah cuma dua agama yang sangat berpotensi untuk menghancurkan Islam. Yahudi dan Nasrani. Di antara dua ini ada satu agama yang sangat tidak suka dengan kita, Yahudi. Nasrani itu cuma tangan, Pak. Nasrani itu cuma tangannya Yahudi untuk menghancurkan Islam. Kenapa? Karena jumlah kaum Yahudi ini sedikit. Saking sedikitnya jumlah Yahudi ini, kata Yahudi, kami tidak sanggup menghancurkan Islam semuanya. Caranya bagaimana? Cari tangan yang lain. Siapa tangan yang lain? Nasrani, Pak. Maka bekerja samalah Yahudi dan Nasrani untuk menghancurkan siapa? Islam. Bagaimana caranya? Negaranya mana? Kuasai negaranya. Negara mana? Amerika, Inggris, Prancis, dan lain sebagainya. Jerman, Uni Soviet, semua kerjasama. Hanya untuk menghancurkan satu saja umat muslim. Satu saja umat. Maka kata Nabi, kelak di akhir zaman umatku itu ka ghutha'is sail, kata Nabi. Seperti buih di lautan. Banyaknya umat muslim itu. Tapi semuanya lemah-lemah, gitu deh. Tidak ada yang kuat, semuanya lemah-lemah. Kenapa lemah-lemah? Inilah yang kemudian disampaikan oleh Nabi. Kata Nabi, penyakitnya wahan. Ada penyakit wahan. Orang tak kuat dengan dunia, orang tak kuat dengan harta. Ulama bisa dibeli, orang alim bisa dibeli, pemerintah bisa dibeli, dan lain sebagainya. Hanya karena dunia, hanya karena duit. Orang kalau sudah dapat duit, sulit untuk bicara. Orang kalau sudah dapat dunia, orang tak bisa ngapa-ngapain. Maka apa kata kaum Yahudi itu? Menghancurkan Islam tidak bisa dengan perang. Menghancurkan Islam harus dengan harta, ekonomi. Pegang ekonomi, goyang semuanya. Itu yang dilakukan hari ini. Makanya apa yang dikuasai oleh Yahudi pertama sekali? Ekonomi. Pemerintahan butuh duit apa tidak? Politik butuh duit apa tidak? Pendidikan butuh duit apa tidak? Kalau kita lihat hari ini, perperangan politik hari ini itu bukan persoalan apapun, persoalan duit. Kekuasaan dan uang. Sekarang kekuasaan bisa dibeli dengan uang atau tidak? Bisa. Kekuasaan bisa dibeli dengan uang. Nah, ini kasusnya baru Bapak Ibu bisa lihat kan. 968 triliun. Sampai sekarang tak jelas kasusnya. Pertamina. Nanti klasmennya menyusul tuh, Pak. Seberapa banyak yang korupsi tadi kan, dari awal sampai akhir itu nanti ada klasmennya. Klasmen tertinggi Pertamina 968 triliun. Terus apa lagi setelahnya? Pokoknya nanti ada PLN sekitar 3 triliun. Kalau dulu kan korupsinya miliaran. Paling tinggi 20 miliar, sekarang udah triliunan. Kalau cuma miliaran nggak main lagi sekarang. Udah tidak nampak. Jadi semakin hari semakin tidak berharga. Jadi kalau sudah triliunan. Coba bayangkan, itu tujuannya apa? Apa yang mereka inginkan itu apa? Pernahkah mereka berpikir jadikan agama sebagai patokan kehidupan? Tidak pernah. Pelakunya siapa? Muslim. Pertanyaannya, kok bisa Muslim melakukan demikian? Kok mereka bisa Muslim sezolim itu terhadap umat manusia? Coba bayangkan, Pak. Jika 1 triliun saja, bisa menghidupkan 1000 kepala, 1 triliun bisa menghidupkan 1000 kepala keluarga. Kalau 900 triliun, berapa kepala keluarga? Berapa kepala keluarga? Itu kalau 1 orang, itu 1 miliar. 1 kepala keluarga itu 1 miliar. Coba bayangkan, berapa banyak kelak yang mereka pertanggungjawabkan di akhirat itu. 1 orang, kalau tidak usah banyak-banyak, 1000 orang yang mempertanggungjawabkan, kira-kira amalnya cukup nggak tuh? Itu aja kita bayangkan, Pak. 100 juta saja yang kita makan dari hasil punya orang lain. Anggaplah 10 orang yang di situ yang punya haknya. Kita ambil contoh misalkan Basnas. Sempat Basnas ada yang korupsi 100 juta misalkan.
Per kepala 10 juta. Berarti 10 kali 10. 10 orang yang akan mempertanggungjawab. Ya Allah, si Anu itu ngambil duit kami. Satu baru. Kalau 10 orang yang meminta pertanggungjawaban, pernah nggak mereka berpikir? Tidak pernah, Pak. Kenapa? Sudah mati. Hatinya dah mati. Kenapa hatinya mati? Karena dunia tadi. Betapa rendahnya harga diri mereka hanya karena dunia. Itu yang dimaksud. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita bicara ini kata Gus Baha, saking rendahnya harga diri manusia itu bisa dibeli. Siapa mereka? Orang yang tidak beriman. Kata Gus Baha begitu. Orang yang tidak beriman begitu. Kata Ustaz Adi Hidayat, orang yang paling rendah harga dirinya itu adalah yang mencampurkan diri dia, yang meleburkan diri dia kepada dunia. Kenapa kok bisa dibeli? Harga dirinya bisa dibeli. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini poin. Nah, kata kaum Yahudi, mudah menghancurkan umat Muslim itu mudah. Katanya. Kasih aja duit. Kasih duit, selesai. Kata dia. Coba bayangkan ketika dikasih duit. Persoalan kasus Israel Palestina begitu kencangnya. Dikasih duit, datang dia. Tiba-tiba datang konsolidasi. Atau kerjasama. Berangkat dia ke Israel. Nah, coba bayangkan. Hanya karena piti, Pak. Seberapalah duit itu? Tapi apa? Mereka jual harga diri. Datang sana. Apa alasannya? Membujuk, bekerja sama. Itu tidak masuk akal, Pak. Karena apa? Karena itu tadi. Kecintaan mereka terhadap dunia. Menampakkan. Jadi orang yang nifak itu Allah tunjukkan. Orang-orang yang nifak. Nah kata Nabi. Kalau umat Muslim itu dikelilingi. Ini saya kasih gambaran kepada Bapak Ibu semua. Hari ini Bapak Ibu kita umat Muslim ini. Bagaimana caranya kita umat Muslim ini dihancurkan dulu. Tapi sebelum hancur dipecah dulu. Ini dipecah-pecah dulu. Inggris dulu julukannya Britania Inggris. Itu dulu untuk menghancurkan Islam itu dia membangun 3 golongan. 3 gerakan. Gerakan pertama disebut dengan Ahmadiyah. Hidupnya di mana? Di India. Ahmadiyah ini dipelopori oleh Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku menjadi nabi. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Mirza Ghulam Ahmad. Ini Bapak Ibu cara Inggris menghancurkan Islam. Ratu Elizabeth itu meninggal, Ahmadiyah ini itu memuja betul itu. Kenapa? Karena diresmikan. Jadi dan dibangun oleh Inggris ini, Pak. Jadi Inggris itu membangun 3 golongan nanti, 3 gerakan. Satu Ahmadiyah di India. Jadi ada namanya Mirza Ghulam Ahmad. Apa kata Mirza Ghulam Ahmad? Nabi itu tidak, yang terakhir bukan Nabi Muhammad. Yang terakhir itu dia. Sampai saking sucinya Mirza Ghulam Ahmad ini, bekas kaki pun diminum. Bekas kaki. Tapi uniknya, itu pengikutnya banyak. Bukan sedikit, banyak, baru ribuan. Dan dia punya keajaiban. Bukan keajaiban sebenarnya, dia bermain dengan setan itu. Kemudian dia kasih air, dia bacakan air itu, kemudian diminum, langsung sembuh. Nah, maka keajaiban, ini mukjizat. Kata para orang-orang ketika itu mukjizat itu. Nah, coba bayangkan mudahnya manusia, orang yang tidak berilmu, beriman tanpa ilmu, orang yang beragama tanpa ilmu, mudah terpercaya. Jangankan itu Pak, di Indonesia pernah terjadi, pernah Pak, jangan salah. Ada orang yang bisa menggandakan uang, yang percaya siapa? Profesor tuh Pak. Profesor menjadi saking profesornya bertahan dengan argumennya apa, dia kata, saya sangat yakin kalau dia bisa menggandakan uang. Setelah ditelusuri ternyata kursi tempat duduknya sama jubahnya Pak. Jadi orang-orang yang datang memberikan uang dimasukkannya ke situ. Jadi setiap yang datang digandakannya duit. Nah, jadi biar banyak pengikutnya. Lah termasuk salah satunya profesor. Dan saya tak sebut nama. Kalau saya sebut nama pasti Bapak tahu. Tahu namanya. Orang profesor cukup terkenal. Uniknya itu bergelar profesor. Kalau orang awam saja masih mending Pak. Ini orang berilmu bisa tertipu. Artinya begitu mudahnya gitu. Ada apa? Itulah kalau beribadah tanpa ilmu, beragama tanpa ilmu. Makanya hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Apa sama orang beribadah dengan ilmu tanpa ilmu? Tidak sama, Pak. Sama halnya Bapak Ibu beribadah puasa, tapi tidak ada ilmunya. Tidak ada gunanya kita puasa Pak, capeknya ya dapat. Kita nggak dapat apa-apa Pak. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin tadi. Itu yang pertama, Ahmadiyah. Yang kedua Bapak Ibu, yang dibuat oleh Inggris, golongan yang dibuat oleh Inggris. Tapi ini jangan Anda singgung Pak. Ini saya menyampaikan apa yang disampaikan dalam buku Seven Pillars of Wisdom. Ada 7 pilar
kebijaksanaan itu disampaikan, dan Syekh Ramadan Al-Buti menyampaikan hal demikian. Yang kedua itu namanya Bahai. Bahai itu ada di Mesir, dibuat di Mesir. Ini pecahan daripada Syiah Itsna Asyarah, Syiah yang 12, yang dipelopori oleh, ketika di Mesir dipelopori oleh Syiah Fatimiyah. Jadi ketika itu Syiah Fatimiyah berjaya di Mesir. Nah, salah satu kelompok yang muncul atau keluar dari barisan mereka ini ada namanya Bahai. Dan ini bagian daripada Syiah. Tapi mereka nggak katakan kami Islam itu. Mereka nggak katakan kami Islam, tapi mereka sebut Bahai. Bahai ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, lebih berbahaya daripada Ahmadiyah. Lebih berbahaya daripada Ahmadiyah. Dan lebih menyesatkan. Ini boleh dikatakan Ustaz? Boleh. Dan sudah sampai ke Indonesia. Pernah terjadi Bapak Ibu. Dan pernah diresmikan, bukan diresmikan. Ketika itu pernah salah satu menteri agama yang datang ke sana. Untuk melihat, entah itu diresmikan kita nggak tahu. Tapi yang jelas dia datang. Entah milad atau apa tak tahu. Yang jelas menteri agama ketika datang. Lebih tepatnya menteri agamanya Lukman siapa itu? Lukman Hakim apa Lukman Saifuddin? Lukmanul Hakim. Menteri agama kita. Sebelum Yakut. Nah itu. Sebelum Yakut siapa? Fahrul Razi. Sebelum Fahrul Razi? Lukmanul Hakim atau Lukman Saifuddin? Agak pokoknya Lukman lah. Ada Lukmannya yang jelas. Itu Pak. Datang tuh Pak. Datang. Untuk meresmikan agama Bahai itu. Entah meresmikan, entah datang pada miladnya. Artinya apa? Agama itu sudah masuk ke Indonesia. Agama Bahai itu sudah masuk. Yang ketiga Bapak Ibu, suka atau tidak suka, Bapak Ibu dalam sejarah itu disebutkan. Dalam sejarah disebutkan. Suka atau tidak suka. Wahabiyah. Itu buatan Inggris. Buatan Inggris. Dan Syekh Ramadan Al-Buti menyampaikan dalam ceramahnya sebelum dibom itu. Beliau sampaikan. Yang tiga-tiga ini sengaja dibangun untuk memecah belah umat. Maka saya dikatakan kepada kita semua, cara menghancurkan umat Islam kata Yahudi itu cara satu. Buat umat Muslim itu terlena dengan dunia. Apa kata Louis itu? Kata Louis begini, dalam tahanan itu. Ketika Louis itu ditahan oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu, apa kata Louis? Menghancurkan Islam tidak bisa dengan perang. Kalau dengan perang, kalau dengan jihad kita kalah. Sekarang bagaimana cara cari apa yang mereka suka? Hancurkan generasi-generasi mereka. Makanya mereka bertahan Pak, dari 1900-an itu mereka bertahan membangun strategi-strategi. Hari ini mereka nikmati hasilnya Pak. Hari ini mereka nikmati hasilnya. Apa hasilnya hari ini? Betapa banyaknya umat Muslim itu yang keluar daripada jalurnya Pak. Berapa banyak orang-orang yang terpengaruh dengan pikiran-pikiran dunia hari ini. Orang tidak cinta lagi terhadap agama, orang cinta dunia. Orang sudah pakai akal, bukan lagi pakai ini. Semua pakai ini sekarang, bukan pakai ini. Maka ketika ini dan ini tak sejalan, ini yang ditinggikan, bukan ini Pak. Jangan salah Pak. Dan itu sudah kita lihat hari ini. Betapa banyak manusia-manusia hari ini itu bukan dengan hati lagi, tapi dengan otak. Kalau tak masuk akal, tak mau terima. Nah, dan ini poin penting. Cara mereka menghancurkan. Maka strategi Yahudi itu bagus. Cara menghancurkan Islam bukan dengan berlawanan dengan Islam, tapi cari-cari orang-orang yang bisa kita hasut. Belilah mereka. Nah, setelah dibeli mereka, dari lisan mereka lah menghancurkan. Siapa mereka? Kaum-kaum munafik. Di mana mereka? Di antara umat Muslim itu sendiri. Berat apa tak berat itu Pak?